Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini ada sedikit renungan menarik dari USS Harmony One Validator ya. Dia salah satu validator harmoni yang cukup terkenal di Indonesia ya, solo validator gitu ya. Nah, dia mempertanyakan eh, kenapa play to earn game-game crypto atau game-game NFT itu udah meraup keuntungan dari sales NFT-nya dan juga dari token-token yang mereka tawarkan itu bisa miliaran, bahkan ya lebih ya guys ya gitu. Tapi kenapa pengembangan mereka lambat ya? Nah, yang uniknya di sini kalau dari segi harga ini ada kasus yang paling kacau dari game NFT yang namanya CryptoMine. Kalau ini dari linknya gue udah buka, itu harga tokennya kalau dilihat dari all time chartnya itu all time high-nya 715 dan sekarang turun menjadi cuma di range 0,5 sampai 1,5 dolar ya, dan sekarang nyusut jadi 0,2 bahkan ya guys ya. Ini gila banget sih guys. Dan kalau kalian lihat mungkin kalau di crypto di coin market cap itu chart grafiknya itu kurang gitu update ya. Jadi gue pindah ke CoinGecko. Kalau kalian lihat di bear market ini beberapa yang kategori play to earn, ada yang dari metaverse, ada yang beneran play to earn, ada yang cuma spekulasi jual janji-janji mimpi ya. Bahkan project yang lumayan solid seperti Mobox yang pernah kita ulas itu harganya lumayan ya, dari harga startnya di 3 dolaran. Ini floor terendah sebelumnya 0,8, 0,9, bahkan ini ada 0,6 ya di sini. Sempat naik ke level 9 dolar, naik ke level 12 dolar, dan sekarang dia turun balik ke floor asalnya ya. Ini yang untuk GameFi yang sudah punya berfundamental bagus. Nah, itu juga dengan Alien World. Kalau kita lihat Alien World itu chartnya lebih lucu ya. Dia sempat digoreng sampai 6 dolar dan tiba-tiba rata seperti ini ya. Melantai ya, dan range harga itu di 0,1 sampai 0,5-an. Yang nggak sampai 0,5 ya, paling bisa lebih rendah gitu ya. 0,2 sampai sekarang mengecil jadi 0,03, sorry. Nah, ini kalau dari sini kelihatannya banyak GameFi yang mungkin secara utility bagus tapi masih belum menawarkan game experience yang menarik. Bahkan di Kingdom yang berapa kali kita ulas itu tokennya secara max ya. Ini start dari harga 1 dolaran. Ini masih harga private sale ya. Terus habis itu dia sempat lonjak tinggi sampai 20 dolaran dan sekarang harganya cuma 0,2 guys. Murah banget gitu ya guys ya. Nah, meskipun begitu beberapa GameFi memang ada yang fundamentalnya bagus tapi developernya kenapa lambat. Ada yang menjawab di tweetnya di sini. Mereka bilang ada sistemnya broken ya gitu. Sistemnya broken kenapa? Karena orang menggunakan racing fundnya diputar untuk sekedar LP aja gitu, atau farming tokennya that's it gitu ya. Dan kalian bilang fungsi tokenomics itu sebagai gameplay ya, itu lucu banget ya. Dan memang faktanya terjadi di trend GameFi karena ini masih early banget untuk industri play to earn gaming atau GameFi. Itu wajar gitu ya, mereka masih berusaha mengintegrasikan sebuah tokenomic yang proper ke gameplay gaming yang proper. Meskipun mereka sudah ada engine 3D, 2D, engine 5 Unity dan lain-lain gitu, tapi harus ada grafik yang sangat tinggi ya untuk bisa mengutilize tokenomic dengan gameplay yang ciamik juga. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa gameplay GameFi saat ini itu baru spekulasi tokenomic yang dimana kedepannya integrasinya nanti untuk menjadi gameplay yang proper dengan earning yang pasti itu diperlukan waktu yang lebih lama ya guys, karena di make sure orang nggak bisa nge-exploit bagian keuangannya. Karena kalau di game biasa pun yang nggak ada earning kriptonya itu ada bug exploit untuk ekonomi di dalam gamenya. Bayangin ekonomi yang di dalam gamenya bisa dipakai di dunia nyata dan kalian bisa exploit, mungkin jadi hiperinflasi,
sehingga value-nya turun, atau mungkin kalian bisa dapat infinite earning menjebol dari total supply yang sudah ditentukan fixnya ya. Nah, ini pun juga akan menjadi bermasalah, guys. Nah, sekian dari gua, mungkin itu renungan yang cukup menarik buat kalian di kala bear market ini soal GameFi atau play to earn ya, guys ya. Nah, make sure jangan lupa follow Twitter kita @thecentralboys, dan pastinya kalian bisa klik link di bio-nya untuk mengakses semua sosial media kita dan artikel berita kita, yang dimana ini terakhir yang dibuat Bros All Day tentang Harmony NFT ID. Dan pastinya jangan lupa subscribe, komen, tombol loncengnya buat YouTube kita, karena kita bakal update setiap hari kerja. Jadi hari libur kita libur ya, guys ya. Alright, dari gua Central Boys signing out. Let's go everyone.